Saya lihat, saya belum bertemu seorang syekh namanya Syekh Nazim. Syekh Nazim ini seorang wali Allah, mursyid Naqsyabandiyah, korban dikafir-kafirkan oleh ahli-ahli kalam, sesama ahlu sunnah. Syekh Nazim ini setiap kali disebut nama Nabi Muhammad SAW, dia selalu mengamalkan mahal qiyam sampai beliau kakinya tidak sanggup berdiri. Dia berdiri lalu dia katakan Muhammad SAW. Setiap kali ada yang sebut nama dia berdiri. Itulah. Jadi semua zikir-zikir dia itu biasa, sama dengan mursyid-mursyid yang ada di Sumatera. Tapi ini yang membedakan beliau. Inilah darjah yang membuat beliau naik kewaliannya. Setiap disebut nama baginda sallallahu alaihi wasallam, beliau menghormatinya dengan cara berdiri. Saya nggak suruh bapak ibu berdiri, disebut nama baginda Nabi Muhammad SAW, minimal ada takzim di dalam hati. Kalau disuruh mahal qiyam jangan bengong, kenapa ya berdiri mulu kalau disebut dia Nabi salam alaika. Kan banyak yang nanya-nanya, ntar alainya keluar lagi tuh kalau nanya-nanya. Allahumma sholli ala sayyidina. Maka orang-orang yang nanti sakaratul maut dicabut oleh Sayyidina Israel alaihissalam, dia pandang saja Nabi Muhammad SAW, nurnya. Dia ingatkan, tiadalah tubuhku, uratku, dagingku, darahku, satu bulu rambut di tubuhku kecuali berasal dari nur Sayyidina Muhammad SAW. Hilang rasa sakitnya. Mau rasa sakit hilang nanti sakaratul maut, sebelum tidur latih-latih baca ini. Itulah makna syahadat. Ini makna secara ilmu ma'rifat ya. Kalau secara syariat jelas, aku bersaksi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Nabi Muhammad sebagai Rasulullah. Itu secara ilmu syariat. Tidak bertentangan, dia hanya berbeda dimensi. Pada dimensi nur dalam diri, apa kata kita katakan? Tiadalah tubuhku, tiadalah uratku, tiadalah kulitku, tiadalah dagingku, tiadalah darahku, kecuali berasal dari pancaran nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca Al-Fatihah, bismikallahumma ahya wa amut, tidurlah dalam keadaan itu. Itulah mati sebelum mati. Pulangkan diri kepada asalnya. Ini di kitab-kitab banyak, cuma jarang yang ngamalin. Tapi saya kaget, Abah, orang Banjar sampai sekarang masih banyak ngamalin ini. Kaget saya serius. Berkahnya negeri seberang sana itu ya, keberkahan Nabi Muhammad SAW. Saya ke pelosok-pelosok di Sumatera masih ada, tapi nggak banyak. Terutama kampung saya sendiri di Sumatera Barat. Maulid sepertinya mesti dihidupkan lagi. Doakan saya supaya kuat untuk menghidupkan ini lagi. Ya, Insya Allah nanti kita akan berjuang lagi menyemarakkan Maulid Nabi Muhammad SAW, menceritakan sirah Nabi Muhammad SAW. Sirah Ruh Ahmad, Sirah Nur Muhammad, Sirah Muhammad bin Abdullah. Gimana Buya Doktur? Siap ya? Nanti disesat-sesatkan, wah terima ya, siap-siap ya. Dianggap ahli bid'ah, alhamdulillah ya, nggak apa-apa, nikmati aja. Kita kan nggak harap dipuji makhluk, kita harap Sang Maha Terpuji memuji kita. Allah itu hanya muji Nabi Muhammad SAW. Maka jika ingin dipujinya, hendaklah menumpang pada kapalnya, kapal Sayyidina Muhammad SAW. Ya, jadi kalau disebut nama Nabi Muhammad jangan kaku mulutnya, baca Nabi Muhammad SAW. Ikut tuh antum tar. Tuh yang lupa-lupa tuh nanti kalau antum memang ahli surga ya, kalau nggak ahli surga ya salam. Nanti cari surga, namanya sudah ada di surga, udah cium bau surga, nyari nggak ketemu.
Nyari alamat di Jakarta, di Pematang Rebah aja sulit. Gimana antum nyari alamat di surga? Ya salam, sulit bukan main. Sebelum ke surga diperiksa-periksa dulu. Udah pernah masuk negara seberang kan? Kan ada negara yang ketat, ada yang gak ketat. Diperiksa-periksa, liatin wajahnya. Ini wajah-wajah teroris nih. Taruh dulu di office, ya kan? Teman kita ustadz ditaruh di office, tahu nggak? Basah celananya. Ternyata dia lebih takut kepada petugas imigrasi. Kira-kira masuk ke alam kubur, ke padang mahsyar itu kira-kira kayak kita lagi ditahan di imigrasi akhirat. Gimana kira-kira? Beratnya bukan main. Tapi saya pernah punya kawan masuk ke kota Paris, negara Prancis, nggak lewat tempat saya lewat. Saya lewat diperiksa, untung pakai baju batik. Langsung ditanya, "Apa kabar?" Saya kaget, loh kok dia bisa bahasa Indonesia? Tapi kan medok-medok dikit, dibisikin sama teman, "Bininya orang Jawa." Kita pakai baju batik, aman. Di seberang saya, aduh bajunya bagus, tapi dari Afrika, dicurigai refugees, imigran yang masuk dan nggak mau keluar. Kita pakai baju batik, harga 60.000, bebas. Ya, kenapa? Dia kenal sama batik, bukan teroris. Ini contoh aja. Tapi ada yang lebih dahsyat. Itu baru pakai baju. Teman kita di seberang sono, dia punya paspor, visanya tamu negara. Tamu yang punya negara itu langsung nggak diperiksa. Itu baru di bumi. Kita datang ke negeri dan kenal, dapat izin dari yang punya negara, punya negeri, masuk lancar, tidak melewati pemeriksaan yang ribet, cuma dicek visanya, aman masuk. Itulah kalimat yang dikalamkan Sayyidina Muhammad SAW ketika Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bertanya, "Wahai baginda, wahai suamiku, wahai Rasulullah, kan di Quran disebutkan yuhasabu hisabai yasira, maka dia akan dihisab dengan hisab yang yasira." Loh kok masih dihisab gitu? Kata Nabi SAW, hisabai yasira itu contohnya yang saya sebutkan barusan. Cuma dilihat, oh ya udah masuk. Tetap dihisab. Bapak Ibu yang bukan Allah, lebih kurang itulah refleksi sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dapat saya sampaikan. Semoga kita tambah rindu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau habis nih baterainya. Walaupun suara saya nggak seindah Ustadz penasyid kita, siapa namanya? Adinda? Eka, waduh. Ya tahun lalu Eka belum begini nih badannya, sekarang udah tambah sehat berkah sholawat. Mari kita bersolawat bersama-sama mengenang Nabi Muhammad SAW. Sebut dia dengan Abaruh, ayahanda ruhku. Sebut dia dengan sebutan yang paling membuat kita gampang tersentuh menyebut namanya, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.